Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh banyak orang. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik di atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambut dengan menyanyikan lagu dari KJ 91 Putri Sion. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan beserta kita. Mari saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan dari KJ 161, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para rabi. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering memendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3-4. Mari untuk mengamini berita anugerah kita nyanyikan lagu dari KJ 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat Ihsan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelet yang karam merindukan di ufuk timur pagi menerang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, sertailah kami, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semuanya, agar kami boleh mengerti bahwa ini undangan Tuhan untuk memampukan kami hidup di dalam kebenaran, hidup menjadi berkat, hidup tidak mementingkan diri sendiri. Tolong kami Bapa, agar kami boleh berada di dalam pimpinan dan kehendak-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Mari ya Allah, kami serahkan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tuhan yang akan mengurapi dan memampukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan yang pertama adalah dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya 50 ayat 5 dan 6, dilanjutkan dengan Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat 11. Demikian Yesaya 50 ayat 6, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kemudian dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan kitab Yesaya pasal 50 ayat 5 dan 6 dan Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Palmarum, di mana kita akan merenungkan satu tema, kerendahan hati. Rendah hati itu tanda anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hal yang mudah membawa kehidupan ini untuk menjadi seorang yang rendah hati. Tetapi dikatakan di sini, rendah hati itu tanda anak Tuhan. Itu berarti bahwa setiap saudara dan saya, kita perlu untuk bisa menjadi seorang yang rendah hati. Saudara yang terkasih, ini tentu saja tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena kebanyakan orang, keinginannya adalah menjadi orang nomor satu. Rendah hati tidak mudah. Sementara banyak orang menginginkan untuk menjadi penentu. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena ini merupakan suatu undangan untuk kita semua. Kenapa? Karena Yesus rendah hati. Perjalanan Yesus ini adalah perjalanan yang penuh dengan kerendahan hati. Seperti juga dikatakan di dalam Yesaya 50 tentang hamba Tuhan. Kehidupan orang-orang percaya diharapkan diri seperti hamba Tuhan. Di Yesaya 50 ayat 5 sampai dengan 6. Dan oleh karena itu di Minggu Palem ini saudara-saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, dan kita tahu bagaimana dia mengendarai seekor keledai, kita akan belajar apa artinya ini di tengah kehidupan kita. Apa artinya bahwa kita mengikut Yesus. Yesus yang masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai. Saudara yang terkasih, kita akan belajar hal yang pertama adalah bahwa saudara dan saya perlu untuk mendengarkan Allah. Dan ketika saudara dan saya mendengarkan Allah, bahwa Allah yang menuntun kehidupan kita,
maka saudara dan saya akan memiliki kualitas kehidupan. Kehidupan yang memiliki kerendahan hati. Saudara yang terkasih, apa yang kita baca tadi mengingatkan kita tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu saudara mengatakan di dalam apa yang dia alami, bahwa dia menyampaikan bahwa dirinya seorang yang mendengar Allah. Sebab Allah membuka telingaku. Tuhan telah membuka telingaku. Dan ketika dikatakan bahwa itulah Tuhan yang membuka telingaku, maka dikatakan bahwa hamba Tuhan ini, lalu dia menyampaikan tentang bagaimana apa yang dia lakukan di dalam kehidupan yang dijalaninya, kehidupan yang tidak mudah. Dia mengalami tekanan yang berat sebenarnya. Oleh karena kehidupannya sebagai hamba Tuhan, seringkali di situ dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia ditentang ketika menyuarakan kebenaran, bukan hal itu yang diterima oleh orang banyak. Sebab ketika orang harus mendengarkan Tuhan, dia harus memberikan kadang-kadang pengorbanan diri. Dia harus menjadi orang yang barangkali tidak populer. Dia harus melayani. Dia harus melakukan kebenaran. Di tengah-tengah dia butuh ini, dia butuh itu, dia harus melakukan kebenaran. Harus melakukannya dengan sabar, dengan setia. Mari kita lihat saudara. Apa artinya mendengarkan Allah dalam hal ini? Seorang hamba Tuhan ini mengatakan kepada kita, bukan aku yang membuat aku mampu, tetapi karena Tuhan. Tuhan membuka telingaku, membuka pendengaranku. Itulah yang membuat aku, pada waktu aku mengalami penganiayaan, aku tidak memberontak, dikatakan ayat yang kelima. Aku tidak berpaling ke belakang. Aku beri punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku. Bahkan aku memberikan pipiku kepada orang-orang yang mencabut-cabutku. Bukan hal yang mudah, saudara. Dia mengatakan, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinudai. Bukan karena hamba Tuhan ini mengatakan aku mampu, tetapi karena dia mendengarkan Allah. Allah menuntutku. Dia menuntutku dalam kebenaran. Untuk aku setia. Untuk aku melakukan bagian hidupku. Aku harus mengorbankan diriku. Itu semua karena Tuhan menuntutnya. Tuhan membimbingnya. Tuhan mengajarinya untuk apa yang perlu untuk dia buat. Di dalam dia harus bertahan di tengah-tengah apa yang terjadi. Di tengah situasi yang sulit, dia mampu bertahan karena Tuhan membimbingnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati menjadi begitu penting di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, di mana sementara orang mengatakan, oh aku bisa, aku tidak perlu takut. Di tengah-tengah orang mengatakan bahwa dirinya itu diperhitungkan Allah. Saudara bisa bayangkan, orang-orang merasa diperhitungkan Allah, kadang-kadang kebablasan. Dan yang terkasih, pada waktu kita bersama harus diam di rumah di saat juga, kita mengalami apa? Kadang-kadang kita merasa tidak enak perasaan kita. Kenapa kita harus di rumah? Dan itulah yang muncul juga bagi kita bisa melihat orang-orang yang kemudian dia kecewa dengan keadaan ini. Dia tidak tahan. Dia menyatakan, aku bosan. Ketika kemudian mendengar bahwa orang harus diam di rumah, seolah dia harus dituntut di situ untuk tetap di rumah. Ketika orang memberontak dengan mengatakan, kenapa aku diatur begini? Kita tahu bahwa ada orang yang menghantar saudaranya juga, saudara, ketika dia harus membawa ke pembangkangan. Rasa bahwa orang-orang itu menghalang-halangi. Dia kepengen sesuatu tidak terjadi, lalu kemudian dia merasa, kenapa kamu menghalangi? Seringkali dengan keadaan seperti itu, orang tidak paham bahwa sebenarnya kita harus mendengarkan, bahwa kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Bukan hanya kepentingan diri sendiri. Seorang yang rendah hati,
Dia memikirkan kepentingan orang lain juga. Seorang yang rendah hati, dia merendahkan dirinya demi orang-orang di sekelilingnya juga mendapatkan berkat yang diperlukan. Melalui kehidupan yang tidak mudah, setiap orang membutuhkan kerendahan hati. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, bahwa banyak orang sebenarnya hanya mendengarkan dirinya sendiri. Banyak orang hanya di situ mementingkan dirinya sendiri. Di sini firman Tuhan menuntut kita bahwa karena Tuhan membuka telinga, maka seorang ini, saudara, karena yang susah menjepit dia tidak memberontak. Karena itulah yang terbaik. Melayani kadang-kadang harus berkorban. Melayani kadang-kadang harus pikul salib. Tuhan Yesus mengatakan hal itu demi keselamatan orang lain juga. Kadang-kadang kita harus mengorbankan waktu kita, kesenangan-kesenangan kita. Demikian saudara, saat ini situasinya. Mari kita mohon Tuhan memimpin kita. Mari kita mendengarkan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan dalam Yesaya 50 ini. Bersama kita membiarkan diri kita untuk kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berguna di tengah sebuah situasi, di mana situasi ini membutuhkan saudara dan saya menjadi seorang yang rendah hati. Saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua mengingatkan kita, saudara, tentang perjalanan Yesus. Perjalanan yang penuh dengan kerendahan hati. Perjalanan seperti apa itu? So, di tengah-tengah situasi di mana orang-orang Israel sedang merayakan, mengingat peristiwa kemenangan mereka, kebebasan dari tanah Mesir. Dan itulah Paskah Yahudi. Dan pada waktu itu, saudara, Yesus naik keledai ke Yerusalem. Di situ dikatakan bahwa itu untuk menggenapi apa yang dikatakan para nabi. Mesias itu naik seekor keledai betina yang masih muda. Saudara yang terkasih, bahwa ini suatu tanda untuk kita semua. Tanda pengikut Kristus. Yang mengikut Kristus adalah perjalanannya juga ibarat naik seekor keledai. Maksudnya apa? Saudara dan saya menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan ini. Banyak orang di situ ingin menunjukkan kehebatan di dalam menghadapi masalah. Orang-orang ingin di sana menyatakan bahwa dirinya tokoh yang hebat. Tetapi saudara, kita bisa bersama-sama melihat perjalanan Yesus ini. Kalau mana dia menghadapi masalah yang begitu besar bagi umat manusia, Mesias ini, saudara-saudara, tampil dengan naik seekor keledai. Karena kita bisa membandingkan, seharusnya untuk suatu peperangan dan memenangkan peperangan, itu seorang harus naik kuda perang yang cepat, yang tangkas, yang hebat, yang cepat tentu saja untuk memenangkan peperangan. Tetapi mari kita bersama-sama, kita bisa melihat bahwa suasana ini suasana keluarnya tanah dari tanah pembuangan Mesir. Itulah peringatan Paskah Yahudi. Mereka sedang mengingat kemenangan besar. Mereka mengharapkan Yesus juga di sana membawa mereka pada kemenangan pembebasan dari penjajahan Roma. Tetapi demonstrasi yang Yesus buat, masuk kepada kekuasaan asing itu dengan naik keledai. Saudara, inilah simbol kita, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Kita harus belajar bahwa bukan kita, bukan juga di situ simbol kegagahan, kekuatan seperti kuda perang yang menentukan kehidupan kita. Simbol naik keledai ibarat penyelamatan itu adalah dari Allah, bukan dari apapun di dunia ini. Disinilah saudara tanda keledai itu. Naik keledai itu harus menjadi
bagian kehidupan kita. Di dalam menghadapi persoalan apapun, di dalam menghadapi rintangan apapun, di dalam menghadapi peristiwa sepenting apapun, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Semakin seorang hidupnya mengatakan, bukan aku tetapi Tuhan, mengandalkan Tuhan, itulah orang yang rendah hati. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, bukan hal yang mudah tentu saja. Banyak orang sekarang ini terjerumus karena tidak siap untuk dianggap lemah. Lebih ingin menjadi dikenal sebagai penolong, sebagai pahlawan. Dan ini godaan dunia. Sekali lagi, inginnya menjadi orang nomor satu. Anak-anak Tuhan berbeda. Dia diundang untuk siap melayani, berkorban. Yang seringkali saudara karena korban itu maka dianggap lemah. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam kita mengikut Tuhan sekali lagi. Kita mengikut Tuhan sampai ke Yerusalem, sampai ke masalah yang terbesar bersama dengan Tuhan. Tapi ingatlah, kita sebagai anak Tuhan, kita ditandai bersama-sama. Seperti Yesus, kita naik ke ladang. Kita bersama Yesus, kita mendengarkan Allah. Kita bersama dengan hamba Tuhan, kita memikirkan keselamatan bersama. Kita bersama dengan Tuhan. Kita mengatakan, karena ini semua bukan kita, tapi karena Dia. Tuhan yang membuka telinga. Dan Yesus, karena Dia di sana berkarya bagi Allah Bapa, Dia mendengarkan juga firman Tuhan. Dia mengenapinya. Dengan juga Dia sebagai Mesias naik seekor keledai betina muda. Bersama kita, saudara, jadikan ini simbol kehidupan kita. Ingat, jangan sampai kita melupakan hal yang penting ini. Bukan soal keledainya tentu saja, tapi bagaimana saudara dan saya memilih Tuhan menjadi penentu dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa bukan kita, tetapi Tuhan. Di tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini, dibutuhkan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang siap berdiam diri di rumah, siap untuk menjadi seolah-olah kita itu tidak mampu mengalahkan bencana ini. Banyak hal diusahakan, tapi juga memang banyak orang yang harus menderita sakit dan bahkan meninggal dunia. Di dalam keadaan seperti ini dibutuhkan orang-orang yang lemah lembut, yang mengakui Allah, yang mau di sana untuk sedia dibimbing Tuhan, memasuki keadaan-keadaan yang tidak mudah ini. Tetapi juga yang merendahkan diri. Biarlah Tuhan memimpin kita. Biarlah kita bersama-sama dengan hamba Tuhan di sini mengatakan, hanya karena Dia kita bisa. Dalam kehidupan kita, memang Yerusalem sebagai simbol di sini, perkara yang tidak mungkin kita tanggung. Tapi peristiwa ini cuma mengingatkan kita, Yesus mau berada di depan kita, dan Dia rendah hati, lemah lembut, karena Dia mampu membawa damai. Dialah yang membawa damai untuk kita. Dia yang akan berkorban diri untuk kita, supaya saudara dan saya mengalami damai Allah. Bukan kita yang akan bisa mampu menolong kita. Kita yang binasa karena dosa tidak bisa menyelamatkan diri kita. Demikian kita di tengah situasi sulit ini. Di tengah situasi sulit kapanpun kita, dimanapun kelak, kita tahu bahwa persoalan yang besar di dalam Tuhan tidak akan mampu menghalangi karya Tuhan yang sedang Dia jalankan untuk saudara dan saya. Maka dari itu, biar tanda kerendahan hati ini boleh berada di dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Dan kita tahu, dalam kerendahan hati itulah letak kekuatan kita. Yerusalem, dengan segala kekuasaan yang menguasainya di sana, tidak bisa menghalangi karya Allah menolong kita. Demikian segala masalah yang kita alami,
tidak akan mampu untuk menghalangi karya Allah di tengah kita. Maka berkaryalah juga dengan kerendahan hati, menolong sesama kita, dan kita pun akan dimampukan. Mari kita terus memikirkan hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dokter yang ada di depan sana sedang berperang melawan itu, kita pun boleh memikirkannya untuk turut berkarya, mendoakan, membantu mereka, menyediakan apa yang mereka perlu. Tuhan memberkati. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 12a. Demikian bunyinya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Marilah dari rumah kita masing-masing kita menaikkan doa syafaat dan persembahan kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami setiap saat. Terima kasih atas berkat yang tetap mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk dapat tetap beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga dan kerabat kami. Terima kasih Engkau juga memberi kesempatan pada kami untuk menaikkan syukur kami melalui persembahan kami. Bapa, kami berdoa untuk warga Gereja Kristen Indonesia Purbalingga, baik pendeta emeritus, pendeta konsulen, majelis jemaat, badan pelayan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, jemaat dan simpatisan bersama keluarga. Semoga dalam situasi negara kami yang sedang dilanda wabah virus corona ini, kami semua tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan. Berilah kami kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin dan pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan hati yang bijaksana dalam mengambil segala keputusan di tengah situasi negara kami sekarang ini. Bapa, pulihkanlah negeri kami ya, pulihkanlah dunia ini dari wabah virus corona yang sedang melanda. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota galak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana.